Halo semuanya, perkenalkan aku Bianca dan di video kali ini kita akan membahas dua topik dari kalkulus 2 yaitu integral fungsi rasional dan integral tak wajar. Kita mulai dari integral fungsi rasional dulu ya. Pertama, kita perlu tahu apa sih fungsi rasional itu. Misalkan fx adalah sebuah fungsi seperti ini, px per qx. Fx akan disebut sebagai fungsi rasional jika Px dan Qx adalah suatu suku banyak dengan derajat dari Px harus lebih kecil dibandingkan derajat dari Qx. Sekarang kita coba lihat contoh kasus yang pertama. Integral dari 2x plus 1 per x kuadrat min 3x plus 2 dx. Penyebut ini, x kuadrat min 3x plus 2, bisa kita faktorkan menjadi x min 1, x min 2 dx. Perhatikan bahwa x min 1, x min 2 adalah faktor linear yang berlainan, sehingga kita bisa memecah pecahan ini menjadi sebuah pecahan parsial. Pecahan parsialnya dapat kita cari dengan cara seperti ini. 2x plus 1 per x min 1, x min 2 sama dengan a per x min 1 ditambah b per x min 2. Karena tujuan kita adalah mencari nilai dari a dan nilai dari b, kita akan samakan penyebutnya dikalikan A dengan X min 2 ditambah B dengan X min 1. Karena penyebutnya sudah sama, bisa saling dihilangkan. 2X plus 1 sama dengan A-nya dikali ke dalam AX min 2A ditambah BX min B. Kita kumpulkan X dengan X dan konstanta dengan konstanta sehingga didapat A plus BX dikurangin 2A plus B. Dari sini kita bisa dapat dua buah persamaan yaitu A plus B sama dengan 2 dan 2A plus B sama dengan min 1. Dari dua buah persamaan ini kita dapat nilainya A sama dengan min 3 dan B sama dengan 5. Dengan demikian, integral dari pecahan ini kita tulis ulang ke dalam bentuk yang ini tadi. Integral dari min 3 per x min 1 ditambah 5 per x min 2 dx. Menggunakan sifat dari integral itu sendiri, kita bisa pecah integral yang ini menjadi seperti di bawah ini. Integral dari min 3 per x min 1 dx ditambah integral dari 5 per x min 2 dx. Sisanya tinggal kita kerjakan masing-masing dari integral ini dengan cara yang seperti biasa dan dapat hasil akhirnya adalah seperti ini. Untuk contoh kedua, integral dari x per x min 3 kuadrat dx. Perhatikan bahwa penyebutnya x min 3 kuadrat merupakan faktor linear yang berulang, sehingga cara mencari integral parsialnya agak sedikit berbeda dibandingkan yang ini. Kalau yang di sini, kita mencari integral parsialnya dengan cara x per x min 3 kuadrat sama dengan a per x min 3 ditambah b per x min 3 kuadrat. Lalu caranya sama, kita cari lagi nilai dari A dan nilai dari B dengan menyamakan penyebut. Kita kalikan ke dalam, lalu kumpulkan konstanta dengan konstanta dan X dengan X. Maka didapat nilainya A sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Integral yang awalnya X per X min 3 kuadrat dx bisa kita tulis menjadi integral 1 per X min 3 ditambah 3 per X min 3 kuadrat dx. Kita keluarkan lagi, kita pecah lagi jadi 2 seperti ini, lalu kita kerjakan seperti biasa. Untuk contoh yang ketiga adalah kasus di mana faktornya merupakan faktor kuadrat yang berulang. Penyebut dari pecahan ini kan 4x plus 1 per dikali x kuadrat plus 1, sehingga untuk mencari integral parsial, untuk mencari pecahan parsialnya bisa kita cari dengan seperti ini. 6x kuadrat dikurangi 3x plus 1 per 4x plus 1 dikali x kuadrat plus 1 sama dengan a per 4x plus 1 ditambah bx plus c per x kuadrat plus 1. Bedanya di atasnya. Nah, untuk ini caranya masih sama aja. Kita samakan penyebut, lalu ujung-ujungnya akan didapat 3 buah persamaan seperti ini dengan a, b, dan c. Setelah diselesaikan, kita dapat nilai a-nya 2, b1, c sama dengan min 1. Sehingga pecahannya ini bisa kita tulis ke dalam bentuk 2 per 4x plus 1 ditambah x min 1 per x kuadrat plus 1 dx. Sisanya bisa kalian kerjakan seperti biasa. Untuk integral fungsi rasional ini, kalian coba kerjain beberapa contoh ini. Nanti bisa dilihat pembahasannya yang ada di link description. Sekarang kita lanjut ke integral tak wajar. Integral tak wajar secara garis besar bisa dibagi menjadi dua,
Yang pertama, integral tak wajar karena batas pengintegralannya tak hingga. Yang kedua itu nanti ada karena integrannya tidak kontinu. Kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama ya. Batas pengintegralan kan ada dua, ada batas integral atas dan ada batas integral bawah. Jadi untuk bagian ini kita bisa bagi menjadi 3 buah kasus, yaitu saat batas atasnya tak hingga, saat batas bawahnya tak hingga, atau saat batas atas dan batas bawahnya tak hingga. Untuk kasus pertama, misalnya integral dari A menuju tak hingga, fx dx bisa kita kerjakan dengan menghitung limit dari B menuju tak hingga, integral A menuju B, fx dx. Di sini B-nya bisa konstanta apapun, nggak harus B, tapi di sini aku pilih B aja biar lebih gampang. Nah, untuk kasus yang kedua, sedikit mirip sama kasus yang pertama, cuman bedanya adalah batas yang tak hingganya itu ada di batas bawahnya. Jadi, kalau misalnya ketemu integral min tak hingga menuju B fx dx, bisa dikerjakan dengan cara limit A menuju minus tak hingga dari A integral A, B, fx dx. Ingat ya, kalau yang A integral tak hingga, maka limitnya B menuju tak hingga. Kalau misalnya minus tak hingga B, limitnya A menuju minus tak hingga dari integral AB fx dx. Nah, sedangkan untuk kasus ketiga itu seperti gabungan dari kasus pertama dan kasus kedua. Jadi kita punya integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx dx. Kita bisa bagi menjadi 2 pengintegralan, yaitu minus tak hingga sampai c fx dx ditambah integral dari c sampai tak hingga fx dx. C-nya konstanta sembarang, dan ini tuh karena batas atasnya dan batas bawahnya yang ini itu tuh harus sama ya. Sisanya ini kan bisa dikerjain dengan bentuk yang kedua, dan yang sebelah kanan ini bisa dikerjain pakai bentuk yang kedua. Nah, sedikit tambahan aja, jika limitnya ada dan berhingga, maka integral ini bisa kita sebut sebagai integral tak wajar yang konvergen. Sebaliknya, jika nilai limit yang di sebelah sini itu tuh hasilnya plus minus tak hingga atau tidak ada, maka integralnya kita sebut sebagai integral yang divergen. Kita coba lihat contohnya. Misalnya, diberikan soal integral 1 sampai tak hingga dari 1 per x kuadrat plus 1 kuadrat dx sama dengan limit dari b menuju tak hingga 1b 1 per 1 plus x kuadrat dx. Kita kerjakan dulu integralnya, didapat min 1 per 1 plus x, masukkan batas-batasnya sehingga limit b menuju tak hingga setengah dikurangin 1 per 1 plus b, limit dari 1 per 1 plus b kan 0, jadi sisanya limit b menuju tak hingga dari setengah ya setengah. Karena integralnya ada dan berhingga, maka integral ini konvergen ke setengah. Untuk yang ini, yang kedua, ini tuh mirip sama contoh kasus yang kedua ya. Batas tak hingganya ada di batas bawah, sehingga kita bisa gunakan limit A menuju minus tak hingga dari A menuju 1 E pangkat 2x dx. Kita kerjakan lagi integral yang di dalamnya. Sudah dimasukin batas, kita dapat limit A menuju minus tak hingga dari setengah E kuadrat per setengah E pangkat 2A. Yang sebelah sini setengah E pangkat 2A, itu kan 0, jadi limitnya sama dengan setengah per E kuadrat. Maka integral dari minus tak hingga sampai 1 dari 2 E pangkat 2x dx adalah konvergen ke setengah E kuadrat. Untuk kasus ketiga, kalian coba kerjain dulu sendiri. Ini aku kasih 2 buah contoh, nanti bisa dicocokin sama pembahasannya. Sekarang kita masuk ke integral tak wajar karena integrannya tidak kontinu. Nah, bagian ini bisa kita lihat juga menjadi 3 buah kasus lagi. Kita punya suatu fungsi f dan selang a, b. Kalau f kontinu di semua titik dalam selang a dan b, kecuali pada titik b, dan limit dari x menuju b dari kiri,
fx sama dengan plus minus tak hingga, maka integral a sampai b fx dx bisa dikerjakan menggunakan rumus yang ini. Ingat ya, syaratnya itu yang kasus pertama ini harus tidak kontinunya di titik b, dan limit x menuju b dari sebelah kiri harus plus minus tak hingga. Baru kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, untuk kasus kedua sama aja, cuman bedanya f tidak kontinu hanya di titik a. Dan limitnya limit dari x menuju a dari sebelah kanan dari fx harus plus minus tak hingga juga. Maka baru integral a menuju b fx dx sama dengan limit t menuju a dari kanan t integral b fx dx. Untuk kasus yang ketiga masih sama aja seperti gabungan dari kasus pertama dan kasus kedua. Misalkan suatu titik C dengan A lebih kecil dari C lebih kecil dari B. F itu kontinu di semua titik kecuali di titik C ini tadi. Dan limit X menuju C dari Fx sama dengan plus minus tak hingga. Ini syaratnya ya. Baru bisa kita hitung limit A menuju B Fx dx dengan cara dipisah seperti ini. A integral C Fx dx ditambah C integral B Fx dx. Nanti cara pengerjaannya sama seperti ini. Tinggal menggunakan kasus yang pertama dan kasus yang kedua juga. Kita coba lihat contohnya. Integral dari 0 sampai 1 ln x per x dx. Kita lihat bahwa di sini ln x per x kan tidak kontinu hanya di titik x sama dengan 0. Kita cek dulu syaratnya. Limit x menuju 0 dari kanan. Soalnya ini kan kasusnya tidak kontinunya di batas bawahnya ya. Nah, limit x menuju 0 dari kanan ln x per x itu sama dengan min tak hingga. Syaratnya dua-duanya udah terpenuhi. Kita tinggal hitung integral dari 0 sampai 1 ln x per x dx sama dengan masukin rumusnya limit t menuju 0 dari kanan integral dari t sampai 1 ln x per x dx. Kita kerjain dulu integral yang di dalamnya ini sama dengan setengah ln x kuadrat. Kita masukin batas-batasnya didapat jadi limit t menuju 0 dari kanan min setengah ln t kuadrat. Kalau kita hitung ini limitnya sama dengan minus tak hingga. Karena limit hasil akhirnya minus tak hingga, maka integral ini adalah integral yang divergen. Nah, untuk latihannya, kalian cobain lagi yang ini ya, 0 sampai 2 x per 1 min x dx. Nanti baru dicocokin lagi sama pembahasannya. Segini dulu aja pembahasan dari aku, semoga bisa membantu. Terima kasih.